Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Setianingsih dengan NPM 22401031212. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan praktik investasi saham pada PT Bank Tabungan Negara dengan kode BPTN dan PT Bank Mandiri dengan kode BMRI. Latar belakang investasi ini adalah agar mahasiswa dapat berlatih investasi saham secara realistis tanpa risiko kerugian finansial dan melatih kemampuan pengambilan keputusan investasi. PUMS menjadi alat yang efektif bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori investasi ke dalam praktik secara aman. Profil perusahaan Bank Tabungan Negara dan Bank Mandiri. Bank Tabungan Negara adalah bank yang khusus berfokus pada pembiayaan perumahan atau KPR. Untuk Bank Mandiri merupakan bank BUMN terbesar di Indonesia, menyediakan layanan perbankan yang komprehensif termasuk tabungan, kredit, korporasi, dan digital banking. Hasil investasi dan analisis. Investasi yang saya lakukan adalah investasi saham pada perusahaan PT Bank Tabungan Negara Indonesia dan PT Bank Mandiri menggunakan analisis strategi aktif yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Strategi investasi saham. Modal awal sebesar 100 juta. Kemudian menginvestasikan 50% pada masing-masing perusahaan, 50 juta untuk membeli saham BBTN, dan 50 juta untuk membeli saham BMRI, dengan tujuan untuk mengukur imbal hasil yang akan diperoleh dari kedua investasi ini. Analisis fundamental. Analisis fundamental pada BBTN. Bank BTN menunjukkan penurunan valuasi historis, namun menunjukkan tren stabil di kisaran menengah. Kemudian analisis fundamental BMRI. Bank Mandiri menunjukkan tren peningkatan profitabilitas yang kuat diiringi oleh valuasi yang semakin menarik. Namun rasio utang Bank Mandiri juga meningkat. Kemudian analisis teknikal. Analisis teknikal BBTN. Tren Bank BTN saat ini adalah bullish, jangka menengah ditunjukkan oleh posisi harga di atas. Saham ini telah berhasil membalikkan tren dari bearish yang panjang dan sedang menguji level resisten penting. Kemudian analisis teknikal BMRI. Tren Bank Mandiri saat ini sedang dalam fase pemulihan atau konsolidasi setelah tren turun yang panjang. Jurnal transaksi, transaksi pembelian saham. Tanggal 3 Juni 2025, saham BBTN jumlah saham 415 lot dan harga per saham 1.200. Untuk saham BMRI, jumlah saham 98 lot dengan harga per saham 5.075. Untuk transaksi penjualan saham, yaitu pada tanggal 13 Juni 2025, saham BBTN jumlah saham 415 lot, harga per saham 1.160. Untuk BMRI, penjualan pada tahap 1, 28 lot dengan harga 5.200. Untuk BMRI, penjualan tahap 2, 70 lot dengan harga per saham 5.150. Kemudian analisis portofolio. Portofolio investasi mengalami kerugian tipis minus 0,79% antara 3 hingga 13 Juni 2025. Kerugian ini utamanya disebabkan penurunan saham BBTN sebesar minus 3,33% yang tidak dapat diimbangi oleh kenaikan saham BMRI 1,76%. Kemudian analisis risiko portofolio. Berdasarkan analisis risiko BBTN secara keseluruhan menunjukkan tingkat risiko yang sedikit lebih tinggi dibandingkan BMRI selama periode pengamatan. Hal ini ditunjukkan oleh strategi deviasi dan varian yang lebih tinggi untuk BBTN. Investasi saham sebesar 100 juta dan imbal hasil saham menjadi 98.719.680 rupiah, mengalami kerugian 1,28%, mengindikasikan bahwa kinerja investasi pada periode tersebut belum optimal. Faktor yang mempengaruhi harga saham dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan itu sendiri seperti laba, pertumbuhan pendapatan yang kuat. Kemudian faktor ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan stabilitas politik. Kesimpulan, portofolio BBTN dan BMRI mencatat kerugian moderat minus 0,79% pada Juni 2025, di mana koreksi BBTN minus 7,45% diimbangi kinerja positif BMRI minus 4,17% yang fundamentalnya kuat. Menunjukkan manfaat diversifikasi, namun portofolio tetap memerlukan pemantauan aktif terhadap sentimen pasar dan kondisi teknikal BBTN untuk optimalisasi mendatang. Saran perbaikan strategi investasi meliputi peningkatan diversifikasi portofolio, kemudian serta sinergi analisis fundamental dan teknikal, optimalisasi strategi berbasis volatilitas. Penting juga untuk menerapkan manajemen risiko aktif dan mengevaluasi ulang bobot portofolio jika kinerja kurang memuaskan untuk mengoptimalkan potensi pengembalian. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.